Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita karena pada malam hari ini ada waktu lagi bagi kita untuk beribadah bersama melalui acara Praise and Worship from Tanjung Enim to the World. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Allah kita, Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan dengan penuh kesungguhan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Kami menemukan kasih-Mu. Sungguh indah Kau Tuhan. Hayatan di hadapan Tuhan. Karena kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawab-Mu ya Tuhan. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan kami Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kesungguhan kita menyanyikan pujian ini dari awal. Dengan penuh penghayatan kita mau katakan, kami mau cari wajah-Mu Tuhan, karena di dalamnya kami menemukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu,
sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami ya Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan kami ya Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami memanggil nama-Mu, ketika kami berseru kepadamu, ketika kami mencari wajah-Mu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan mendengarkan setiap seruan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau berkati. Tuhan Engkau urapi ya Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah jadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah Raja yang maha besar. Segala sesuatu Dialah yang menjadikannya. Untuk itu Bapak Ibu, dengan hati bersyukur, dengan bersuka kita bersorak bagi Allah kita yang selalu menjadi sumber kekuatan kita. Kota benteng kita, keselamatan kita. Kita mau katakan Tuhan Raja maha besar. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. lebih semangat lagi kita menyanyikan pujian ini. Karena Tuhan kita adalah Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Dia Besar, pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja
Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan adalah Raja Maha Besar. Dan Dia juga adalah jalan kebenaran. Dia adalah jalan kehidupan. Untuk itu glory haleluya hanya bagi Dia. Karena di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama kita katakan, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan lebih semangat kita menyanyikan pujian ini dari awal. Kita mau katakan, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian ini dari awal. Dengan lebih semangat kita mau katakan kepada Tuhan, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama kita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi bersama-sama kita katakan Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan. di dalam namanya. Di dalam namanya Ada keselamatan. bersama-sama kita katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Wayuni. Mari kita siapkan hati kita sambil menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu ya Tuhan.
Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan benar, kami rindu, kami telah siap ya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Bersama-sama kita katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu setia mengasihi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena ketika kami memanggil namamu, mencari Engkau, berseru kepadamu, Tuhan mendengar dan menjawab kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami telah siap ya Tuhan. Kami berserah untuk menerima firman. Kami mau membuka hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Bersama-sama kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi kita mau katakan, kami mau buka hati kami Tuhan. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati pemberitaan kami pada malam hari ini.
Kiranya kami memahami akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap orang yang merindukan akan Engkau. Dan Tuhan urapi hamba yang terbatas. Supaya Tuhan kuduskan layakan untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus. Dan setiap jiwa dipuaskan oleh kebaikan dan kemurahan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan semua saudara yang hadir di sini. Kita mengucap syukur karena kita telah diberkati Tuhan hingga sampai saat ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 32 dan ayat 33. Matius pasal 6 ayat 32 dan ayat 33 akan saya bacakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan ulang sekali lagi ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi begini ini kira-kira apa yang dicari orang ya? Prioritas apa yang dicari orang? Ada yang mengatakan bahwa prioritas sekarang lebih baik ya mencari sehat. Karena ternyata sehat itu yang paling penting sekarang. Orang kehujanan sedikit langsung berobat, langsung minum vitamin, menjaga diri baik-baik. Dan juga yang terutama mungkin orang akan mencari uang. Karena uang sangat dibutuhkan sekarang ini. Juga mungkin orang memprioritaskan untuk mencari kerja. Karena pekerjaan sekarang juga susah didapat. Banyak orang di PHK. Ada juga orang yang mencari jodoh. Karena jodoh penting. Ada banyak sendi di tubuh kita, ada 362 sendi, tapi yang paling menyakitkan itu adalah sendirian. Nah, mungkin karena itu orang jadi memprioritaskan untuk mencari jodoh. Ada juga yang mencari inspirasi, ada juga yang mencari rumah, ada juga yang mencari macam-macam pencarian. Tetapi firman Tuhan kali ini menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wah, ini biasanya sesuatu yang susah. Kenapa? Karena orang berpikir, kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu akan membebani. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Ada banyak tugas, ada banyak larangan. Tetapi pada hari ini kita akan merenungkan. Sebenarnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu mengapa menjadi sebuah prioritas. Ada dua hal di sini setidaknya yang kita akan renungkan. Ayat 32 menyatakan, karena kita ini berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32 menyatakan gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Konteks sebelumnya menyatakan bahwa orang menjadi khawatir, apa ya yang akan aku makan? Apa yang akan aku minum? Apa yang akan aku pakai? Tapi Tuhan berkata bahwa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kecuali adalah sebuah kewajaran. Kalau orang menjadi khawatir, oleh karena di sini dinyatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berbeda sekali dengan kita. Kalau kita, mengapa tidak perlu khawatir? Mengapa kita perlu memprioritaskan mencari kerajaan Allah? Oleh karena kita, status kita adalah anak Bapa yang di surga. Anak dari Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Sementara bangsa-bangsa itu yang berbeda dengan kita, mereka tidak mengenal Allah. Allah yang mau menjadi Bapa orang berdosa. Allah yang mau mengadopsi kita untuk menjadi anaknya. Allah yang mau memelihara dan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mereka tidak mengenal itu, maka wajar sekali kalau khawatir. Karena
Mereka berjuang mati-matian supaya kekhawatirannya itu tidak terjadi. Mereka berjuang mati-matian untuk mencari apa yang hendak dimakan. Mereka berjuang mati-matian untuk mencari apa yang akan diminum. Mereka berjuang dengan segenap hati dan siang malam bangun lebih awal, tidur lebih malam. Untuk apa? Untuk memperjuangkan supaya mereka punya rumah. Kami punya anak dan kita semua adalah seorang anak dari orang tua kita. Waktu kita lahir, kita enggak perlu bekerja supaya mama kita memberi kita pakaian. Mama ketika kita mau lahir pun sudah siapkan pakaian apa kira-kira untuk bayinya laki atau perempuan. Sudah dipersiapkan dulu. Boxnya, tempat tidurnya, kasurnya, selimutnya sudah duluan disiapin. Kenapa? Karena kita adalah seorang anak. Waktu kita kecil, kita diberi makan. Kita disekolahkan, kita diberi kamar, kita diberi rumah tinggal, kita diberi uang jajan, kita diberi pendidikan, kita diberi semua fasilitas. Kenapa? Karena kita seorang anak, kita tidak perlu bekerja dan orang tua, ayah atau ibu tidak mungkin akan bilang, kamu cuci piring dulu baru kamu bisa makan. Kamu ngepel dan nyetrika dan memasak, nanti baru kamu dapat tinggal di sini, di rumah ini. Tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Statusnya adalah seorang anak. Firman Tuhan menyatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mengkhawatirkan hal itu. Mereka tidak mencari dahulu kerajaan Allah, tetapi mencari dulu kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena mereka memang memerlukan itu. Untuk mengantisipasi kekhawatiran, jangan-jangan aku gak bisa makan kalau aku gak kerja. Jangan-jangan aku gak bisa minum, gak bisa punya tempat tinggal kalau aku gak bekerja. Wajar sekali kalau kita ke pasar, orang bisa berantem gara-gara menawar barang terlalu murah. Kita juga sering melihat orang berantem gara-gara rebutan lahan parkir yang hanya dibayar 5.000-an atau 2.000 perak. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan dengan segenap hati mereka, dengan tetesan darah yang terakhir, supaya mereka tidak perlu menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran. Beda sekali. Mereka tidak mengenal Allah. Allah yang penuh kasih. Allah yang telah rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, siapa yang percaya kepadanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi status anak Allah itu dan kita akhirnya boleh layak menyebut dia Bapa kami yang di surga. Oleh karena Tuhan yang penuh belas kasihan itu mengasihi kita. Bapa yang penuh kasih itu memeliharakan jiwa kita. Bukan hanya jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa itu memelihara tubuh kita. Sehingga kalau akhirnya kita memprioritaskan, aku mau bekerja mencari uang, aku mau mencari kemewahan, aku mau mencari kedudukan, aku mau mencari hal-hal yang aku perlu supaya aku safety, supaya aku aman, supaya aku terpandang. Sesungguhnya itu sesuatu yang sia-sia. Harusnya kita menyadari bahwa Allah memberikan kita secara gratis. Tuhan sudah menyediakannya bagi kita karena kita anaknya. Tapi sia-sia waktu kita, tenaga kita, pikiran kita jika kita memiliki prioritas yang salah. Kita adalah anak-anak Allah. Maka sadarilah bahwa
Allah adalah Bapa kita yang selalu siap menerima kita. Dia seperti Bapa yang selalu menantikan anak-anaknya, anak bungsu yang telah pergi jauh merantau meninggalkan dia. Tetapi dari jauh Bapanya menunggu, anakku pulanglah, anakku itu anakku datang dari jauh. Maka tangannya selalu terentang untuk menerima kita, orang yang mungkin terhilang. Bapa di surga siap menanti. Saya ingin memastikan bahwa jikalau saudara merasa tidak ada seorang pun yang menyayangi atau mengasihi saudara, tidak ada seorang pun yang peduli terhadap hidup saudara, pastikan bahwa ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa di surga, yang ingin mengangkat kita menjadi anaknya. Maukah saudara menerima itu? Ketika kita mau menerima itu, hati kita akan menyadari bahwa ternyata hal-hal duniawi ini Tuhan sudah sediakan bagi kita saat kita mencari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, mengapa kita perlu prioritas mencari kerajaan Allah? Adalah karena kita diciptakan dalam tujuan kerajaan Allah itu. Karena tujuan kita adalah untuk kerajaan Allah. Nah sekarang ini orang banyak sekali kehilangan arah, kehilangan tujuan. Ada seorang suami yang ditinggalkan istrinya dan dia menjadi kehilangan arah. Dia enggak mau makan, dia bingung gimana nanti membesarkan anak-anaknya. Ada orang yang diterpa sakit nyakit dan berputus asa, apakah aku akan sembuh? Ada orang yang kehilangan arah oleh karena ekonominya turun. Dan bagaimana nanti aku akan menghidupi anak-anakku, istriku? Bagaimana aku bisa menjamin masa depan mereka? Ada orang yang kehilangan arah sehingga akhirnya berfokus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Tetapi ada hal yang sangat meringankan kita ketika kita menyadari bahwa Allah menjamin hidup kita. Ketika kita memiliki tujuan yang fokus yaitu mencari kerajaan Allah. Nah, hal ini pernah dialami oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah seorang pribadi yang total mau melakukan eksperimen untuk mencoba sebatas mana sih bahagia itu bisa diperoleh. Dia memiliki eksperimen yang terbesar di sepanjang zaman dan tidak pernah tanggung-tanggung. Orang sekarang kan lagi suka mengkoleksi bunga, bunga talas-talasan, aglomena, monstera, gelombang cinta, janda bolong, dan yang lain sebagainya. Kalau punya begitu banyak tanaman yang cantik-cantik itu, ada juga yang berani menukar bunga-bunga itu dengan mobil. Bahkan ada yang pernah menukar dengan rumah mewah. Apakah puas? Kalah. Salomo telah di dalam kitab Pengkhotbah sudah kita lihat bahwa Raja Salomo telah membuat taman-taman, dia membuat rumah-rumah perumahan-perumahan elit, dia telah membuat kebun-kebun. Siapa yang suka kebun buah-buahan, dia sudah duluan dan itu tidak tanggung-tanggung. Siapa yang suka pacaran, siapa yang suka selingkuh, Raja Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Siapa yang suka dengan nyanyi-nyanyian, sorak-sorai, menari-nari, Raja Salomo telah melakukan itu. Setiap hari ada biduan yang berganti-ganti, mau yang bersuara ngebass, mau yang bicara suara alto, yang mau suara tinggi, semuanya ada. Karena Raja Salomo mengatakan, aku tidak menghalangi mataku, aku tidak menghalangi keinginanku untuk mencari. Apa itu? Kebahagiaan. Orang sekarang baru mencari kebahagiaan di bunga-bungaan.
Orang sekarang mencari kebahagiaan di bunga bank. Orang sekarang mencari kebahagiaan di mobil-mobil mewah. Aduh, kalah. Salomo sudah melakukannya. Tetapi apa yang dikatakan Salomo? Salomo mengatakan, semuanya itu sia-sia. Itu seperti ombak yang datang pergi, datang pergi, datang pergi. Itu seperti matahari yang datang, yang terbit, tenggelam. Terbit, tenggelam. Terbit, tenggelam lagi. Monoton. Kata Salomo, ternyata hanya segitunya. Aku sudah menanam saham untuk mencari kebahagiaan sebesar-besarnya. Aku sudah tidak menghalangi mataku dan keinginanku sepuas-puasnya. Ternyata kebahagiaan tidak di situ. Orang membutuhkan uang. Tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Maka kali ini kita akan melihat sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa itu bisa membuat kita akhirnya menemukan tujuan hidup kita? Mengapa bisa membuat hidup kita ini bermakna? Mengapa hal itu bisa membuat kita bisa menerima keadaan kita walaupun entah miskin, walaupun entah dalam pergumulan? Kenapa kita bisa damai? Apa itu sesungguhnya kerajaan Allah? Siapa rajanya? Dan bagaimana pemerintahannya? Kok bisa menjawab semua pergumulan-pergumulan hidup? Apa itu kerajaan Allah? Kok dicari, kok suruh carilah dahulu kerajaan Allah? Di mana? Kalau mencari, di mana? Di kota mana? Di atas langit mana? Oh, ternyata kalau mencari sebuah tempat, saudara tidak akan temukan kerajaan Allah itu ada di mana. Karena kerajaan Allah itu adalah sebuah eksistensi pemerintahan Allah di jagat raya ini. Allah adalah rajanya. Di mana sang raja yang agung itu, Allah pencipta alam semesta raya ini, memerintah dengan adil, bijaksana, maha bisa, maha kuasa, maha tahu, maha murah, maha baik, maha lembut, maha peduli, maha segala-galanya. Maka orang yang ingin mencari jati dirinya, ingin mencari jawaban dari hidupnya, haruslah bertemu dengan sang raja itu dan dia masuk di dalam kekuasaan kerajaan itu supaya hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera oleh sang raja. Kata firman Tuhan, mengapa ini menjadi sesuatu yang harus didahulukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kapan dan di mana? Ternyata kerajaan Allah itu nyata dan hadir di dalam pemerintahan kepada orang-orang percaya yang hatinya telah berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara ketemu dengan orang Kristen yang murah hati, berarti kerajaan Allah ada di dalam dirinya. Dia adalah warga kerajaan Allah. Dia ada di dalam pemerintahan Allah. Hatinya diperintah oleh Allah. Hatinya dikuasai oleh Kristus. Dia telah menerima kemurahan-kemurahan Allah. Maka dia pasti akan memberi dengan murah hati. Kalau sudah ketemu dengan orang Kristen yang baik, lembut, suka mengampuni, kerajaan Allah ada di dalam hatinya. Dia telah menerima pemerintahan Allah yang telah menghapus semua dosa-dosanya, yang menerima dia apa adanya. Sekalipun begitu banyak dosa, kesalahan hitam hidupnya, Tuhan menerima dia. Sekalipun dia miskin, celah, banyak sekali cacatnya, Tuhan telah menerima dia. Maka karena dia tahu, aku yang hina, aku yang miskin,
Aku yang jahat, aku yang berdosa, aku yang tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mengasihi aku, mengampuni aku dengan segenap hatinya. Maka hidupku dipulihkan dan aku akan mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Kalau saudara ketemu dengan orang Kristen seperti itu, artinya dia ada dalam kerajaan Allah. Dia pasti akan menjadi orang yang memberkati orang lain. Kalau saudara ketemu dengan orang Kristen yang suka menolong, dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Dia pasti akan suka menolong sesamanya. Dia akan menjadi tetangga yang baik. Dia akan menjadi ibu yang bijaksana. Dia akan menjadi istri yang setia. Dia akan menjadi teman sahabat yang karib. Dia akan menjadi saudara yang memperhatikan. Dia akan menjadi dosen dan guru yang bijaksana. Dia akan menjadi murid atau mahasiswa yang rajin belajar. Dia akan menjadi seorang pemerintah yang memperhatikan rakyatnya. Dia akan menjadi orang semualah yang terbaik. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah menguasai hidupnya. Dan karena dia menjadi seorang pekerja yang saleh, dia mengerjakan hukum-hukum kerajaan. Hukum kerajaan melarang korupsi, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Dan karena kejujuran dan ketekunannya, maka pekerjaannya akan diberkati. Dia akan menjadi seorang pekerja yang teguh dan yang tangguh. Maka karena keteguhan, ketangguhannya oleh pemerintahan Allah dan hukum-hukumnya untuk mengelola bumi, untuk bertanggung jawab dengan semua apa yang dipercayakannya, maka pekerjaannya akan diberkati. Karena Tuhan berbicara seorang ibu yang harus mendampingi anaknya dan yang mengajar dengan lemah lembut dan yang mengajar dengan tanggung jawab terhadap Tuhan, maka anak-anaknya juga berhasil. Ketika dia menjadi seorang petani, dia juga akan menggarap dengan sungguh-sungguh sawahnya dan kebunnya, ladangnya, maka tanahnya juga akan diberkati. Maka firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Ditambahkan. Orang terbalik. Orang terbalik, mencari dahulu tambahnya, baru kemudian kerajaan Allah di belakang. Terbalik. Maka mari kita lihat bahwa Tuhan menciptakan kita dalam tujuan kerajaan Allah. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman dan karena itu kita akan memberkati semua orang. Memberkati tanah, memberkati tetangga, memberkati masyarakat, memberkati kota, memberkati bangsa. Oleh karena seorang yang mencari dahulu kerajaan Allah, itu adalah orang-orang yang dibutuhkan di bumi ini. Orang-orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Orang-orang yang dibutuhkan oleh siapapun juga. Dan kita pun sendiri pasti akan diberkati Tuhan. Ketika kita melakukan amanat Tuhan, untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Dan pasti semuanya akan ditambahkan. Kita adalah anak-anak kesayangan Bapa. Datanglah kepada Tuhan. Cintai Dia. Karena Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Jangan khawatir ketika saudara saat ini merasa seorang Bapa harusnya memperhatikan aku ketika aku berdoa. Tapi kenapa Bapa diam saja saat ini? Nantikanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan Tuhan sebagai Bapa tahu melakukan apa yang terbaik. Tapi mari kita prioritas terhadap kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik. Kami mengucap syukur. Karena Engkau Allah Bapa yang setia. Yang memperhatikan kami, yang menerima semua kelemahan-kelemahan kami, yang mengampuni semua dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa kami adalah anak-Mu yang Engkau kasihi.
Kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Dan hidup kami tentu tertuju pada kerajaan-Mu. Hamba mau berdoa ya Tuhan. Kiranya firman-Mu terus-menerus berbicara kepada kami. Menengok hati kami ketika kehampaan melanda. Tuhan, bawalah kami kepada tujuan-Mu ya Tuhan. Untuk menyatakan kerajaan-Mu. Untuk menyatakan belas kasihan-Mu. Hikmat-Mu, kasih-Mu yang besar atas bumi ini. Berkatilah ya Tuhan sekalipun firman ini telah berhenti disampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa, sangat memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita menduluankan Tuhan di dalam hidup kita dibandingkan hal-hal yang lain. Untuk merespon firman Tuhan ini, mari kita menyanyikan pujian. Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu mengenal-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur sewaktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bersama Bapak Ibu malam hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita. Mari kita bersama-sama mengambil komitmen untuk selalu mendahulukan Tuhan dalam memulai hari-hari kita. Kita cari dahulu kerajaan Allah sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami akan terus menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami 4 kali dalam seminggu hadir untuk memberkati Bapak Ibu lewat tayangan-tayangan kami. Setiap hari Kamis, hari Jumat ada Eben Kids Ministry, itu adalah untuk anak-anak kita jam 5 sore, jam 17 WIB. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan anak-anak kita supaya setiap Jumat jam 5 sore supaya terus setia bersama dengan kami. Karena tayangan-tayangan kami akan memberkati anak-anak kita. Kemudian pada hari Sabtu seperti ini ada praise and worship yang dimulai jam 7 malam, ya jam 19.00 WIB. Kami juga berharap Bapak Ibu ini menjadi perhatian kita
Karena di sini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lalu acara khusus untuk kaum muda, bincang orang-orang muda, boom. Setiap hari Minggu jam 20.30, jam 8.30 malam. Bapak Ibu, mari kita arahkan anak kita, daripada mereka punya kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang tidak menentu, biarlah mereka bersama-sama dengan kami, karena acara ini dirancang sedemikian khusus, sedemikian rupa untuk memberkati kaum muda dimanapun berada. Kemudian setiap hari Senin kami juga hadir Bapak Ibu lewat acara yang sama-sama sudah kita tahu, Miracle. Di sana kita akan mendengarkan kesaksian orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan betapa Tuhan kita itu dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu jangan lewatkan kesempatan ini. Selalu bersama-sama dengan kami supaya kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya. Dan kami yakin bahwa Bapak Ibu akan diberkati lewat tayangan-tayangan kami. Dan malam hari ini sebelum kita berpisah, kita akan berdoa. Berdoa untuk banyak hal, untuk bangsa kita ini, untuk pergumulan-pergumulan kita, untuk pelayanan ini. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita menyatukan hati kita akan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan terus berkenan memberkati, menolong kehidupan kita dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Engkau berkenan memberkati Tuhan tayangan kami malam hari ini. Tuhan sudah memimpin dari awal, pemberitaan firman Tuhan juga sudah Tuhan tolong, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menolong hamba-Mu, Ibu Pendeta Sri Wahyuni. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya di tempat ini. Dan kiranya juga Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami, dikuatkan, diteguhkan imannya. Dan kiranya kami belajar hidup di dalam firman-Mu. Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami tidak tahu persis pergumulan mereka, tapi kami rindu Tuhan, supaya Engkau yang menolong mereka di tengah berbagai tugas tanggung jawab kesibukan mereka. Agar mereka selalu mengalami kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin ada pergumulan, ada kesulitan, biarlah mereka ya Tuhan selalu bersandar kepada Tuhan. Ada barangkali yang mengalami sakit penyakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Secara khusus hamba-Mu Pak Pendeta Aris yang sedang dirawat di Palembang, kami rindu Tuhan. Tuhan pulihkan hamba-Mu, Tuhan sembuhkan. Para dokter menangani, diberkati Tuhan, diagnosanya tepat, obat yang diberikan tepat, dan akhirnya hamba-Mu segera pulih, kembali ke Tanjung Enim. Berkati Pak Pendeta Aris, keluarga. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Dan juga Bapak Ibu dimanapun mereka berada, yang barangkali ada yang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Bahwa negeri kami sedang berjuang menghadapi pandemi corona, COVID-19. Kami mendengarkan bahwa dari berbagai mass media, bahwa penyebarannya ya Tuhan begitu mengkhawatirkan. Kami memohon Tuhan supaya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah bijak. Sehingga penanganannya makin intensif. Para dokter, para medis, para perawat, yang ada di garis depan, Tuhan tolong mereka supaya dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Mereka terus efektif bekerja sehingga penanganannya makin lebih baik. Kami mendengarkan vaksinnya COVID-19 itu sudah ada di negeri kami dan bahkan sudah ada beberapa pejabat penting negara kami sudah divaksin. Kami rindu Tuhan supaya pemerintah ditolong Tuhan untuk menyebarkannya ke seluruh pelosok negeri. Sehingga semua masyarakat kami mendapatkan vaksin ini tepat pada waktunya.
Berkati Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, para menteri, berkuasa atas mereka ya Tuhan, supaya mereka di dalam memimpin bangsa ini mengambil keputusan-keputusan bijak yang membawa kemakmuran, kemajuan bagi bangsa dan negeri kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa, lurah, RT ya Tuhan, RW. Tolonglah supaya mereka ketika diberi tugas tanggung jawab, mereka menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tanpa pamrih ya Tuhan. Tolonglah supaya mental pejabat bangsa kami ini, para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, sungguh-sungguh mentalnya jujur. Bahwa negeri kami ini Tuhan butuh pemimpin-pemimpin yang jujur. Pemimpin-pemimpin yang membaktikan hidupnya, tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Kiranya mental pemimpin bangsa kami makin lebih baik ke depan ini. Sehingga negeri kami makin maju ya Tuhan. Berkati polisi, tentara, TNI, supaya mereka juga dimampukan untuk menjaga keamanan negeri kami ini. Karena ada saja pihak tertentu yang hendak mengacaukan bangsa kami. Kami rindu diberi kekuatan kepada mereka, kepada TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan bangsa kami. Berkati juga Tuhan yayasan kami, YPPI Batu di Batu. Berkati pimpinan pusat, ketua, sekretaris bendahara, para pengurus departemen dan lain sebagainya. Tuhan tolong dalam tanggung jawab yang ada, semua mereka ditolong tuh, berkati Tuhan. Dan kami rindu YPPI Batu menjadi berkat bagi bangsa ini. Lewat pelayanan-pelayanan, lewat suara-suara kenabian barangkali yang bisa membangun bangsa ini. Kami mohon Tuhan berkatilah sendi-sendi pelayanan YPPI Batu di seluruh pelosok negeri kami. Secara khusus juga ya Tuhan di Sumatera bagian selatan. Berkatilah MD, Sumbaksel dan kemudian STTE. Supaya diberkati Tuhan dalam tanggung jawabnya. Mengembangkan pekerjaan Tuhan di kota kami, di daerah kami ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada pimpinan kami untuk mengkoordinasikan segala potensi yang ada. Sehingga dengan demikian pelayanan kami di tempat ini bertambah maju. Termasuk juga tayangan-tayangan kami lewat program-program yang sudah canangkan. Kami rindu ini terus terkelola dengan baik, optimal, makin maju berkembang, memberkati banyak orang. Karena itu tolonglah kami supaya ya Tuhan berikan ide-ide kreatif, pemikiran-pemikiran yang baik untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan bahkan peralatan-peralatan kami juga Tuhan berkati. Kalau ada lagi yang masih kurang di sana sini, Tuhan tolong supaya semua perlengkapan ini terpenuhi tepat pada waktunya. Sehingga dengan demikian tayangan ini, kami pun menjadi makin sempurna ke depan ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Semua kami pengurus diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan untuk sehati sepikir mengerjakan pekerjaan yang mulia ini. Inilah kerinduan kami. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang mengalami di Sulawesi Barat. Mereka mengalami gempa ya Tuhan. Pemerintah sudah turun tangan, pemerintah daerah, pusat. Dan kami sungguh Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan. Kiranya bantuan-bantuan terkelola dengan baik. Dan masyarakat yang mengalami dampak bencana ini bisa dibantu, bisa ditolong. Dan semua prasarana yang sudah rusak bisa segera diperbaiki lagi. Dan akhirnya daerah ini pulih kembali. Kami mohon kuatkan, teguhkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang mengalami duka cita oleh karena bencana ini. Supaya mereka sabar. Dan secara khusus umat-Mu, orang-orang percaya di sana. Tuhan kuatkan mereka. Supaya mereka tidak putus asa. Tapi berharap terus kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Inilah permohonan kami, berkatilah hidup kami, pimpinlah hidup kami Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Biarlah hidup kami dalam berkat dan pertolongan-Mu. Terpujilah Tuhan mendengarkan doa kami. Bapak Ibu, dimanapun berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus, akan menjadi bagian kita, menyertai kita, memberkati kita, memimpin kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan satu kerinduan kita tetap ada di dalam perlindungan, pertolongan Tuhan 1 minggu ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita mau menyanyikan pujian, Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Glory, haleluya, hanya bagi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.